Selamat datang di Ruang Pulang, tempat di mana kita membicarakan realitas kehidupan yang kadang membuat kita bingung. Tidak mengerti lagi apakah harus tertawa atau menangis. Kadang rasanya lebih pas kalau dua-duanya dilakukan sekalian, menertawakan ironi hidup sambil menangisi kenyataannya. Benar sekali. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang rasanya menghantui hampir semua manusia modern. Kenapa kita susah sekali merasa cukup? Hmm, ini sangat relevan dengan keseharian kita. Dulu waktu sedang tidak punya uang, doanya sangat khusyuk, minta rezeki yang banyak. Tapi begitu uangnya masuk rekening, jari tiba-tiba langsung sibuk menyelesaikan transaksi di keranjang belanjaan. Lalu pada akhirnya miskin lagi. Oh no! Siklus yang sangat akrab. Kita menyelesaikan pembayaran, merasa senang sesaat, lalu kembali ke titik nol. Kita selalu merasa kalau saja gaji naik sedikit lagi, kalau saja bisa membeli kendaraan itu, atau kalau saja bisa liburan ke luar negeri, kita pasti akan bahagia. Tapi begitu semua itu tercapai, rasa puasnya hanya bertahan beberapa hari atau bahkan hitungan jam. Setelah itu, ada kekosongan lagi. Mengapa bisa begitu? Apakah ini memang cacat bawaan psikologis manusia, atau ada hal lain yang bermain di sini? Menarik sekali. Dalam dunia psikologi, ada konsep yang sangat pas untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu adaptasi hedonik. Bayangkan kamu sedang berlari di atas mesin lari atau treadmill. Kamu menambah kecepatan, kamu berlari lebih kencang, berkeringat lebih banyak, menghabiskan banyak energi, tapi kamu tetap berada di tempat yang sama. Begitulah manusia dengan kebahagiaan dan pencapaiannya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, tingkat kebahagiaan kita memang melonjak tajam. Tapi otak manusia dirancang untuk sangat cepat beradaptasi. Sesuatu yang tadinya dianggap mewah, dalam waktu singkat berubah menjadi standar normal yang baru. Berarti garis finishnya terus bergerak menjauh setiap kali kita hampir mencapainya. Dulu bisa minum kopi saset di pagi hari saja, sudah merasa bersyukur. Lalu gaji naik, mulai rutin minum kopi dari kedai ternama. Sekarang, kalau tidak minum kopi dengan biji pilihan yang dipanggang dengan suhu spesifik, rasanya hari belum dimulai. Tepat, standar kebahagiaan kita terus mengalami inflasi. Masalahnya menjadi jauh lebih kompleks ketika kita memasukkan faktor eksternal ke dalam persamaan ini. Kita tidak hidup di ruang hampa. Answers, kita hidup di era di mana kita dibombardir oleh standar hidup orang lain setiap detiknya melalui layar ponsel. Dulu, perbandingan sosial kita mungkin hanya sebatas tetangga di sebelah rumah. Kalau tetangga membeli televisi baru, mungkin ada sedikit rasa iri. Tapi sekarang, kita membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh dengan masalah sehari-hari dengan kehidupan hasil kurasi dari 1% orang paling beruntung di dunia maya. Itu poin yang mengerikan sebenarnya. Kita membandingkan proses di balik layar kehidupan kita yang berantakan dengan cuplikan terbaik atau momen puncak dari kehidupan orang lain. Tidak heran kita selalu merasa tertinggal. Tapi saya jadi penasaran, apakah siklus ini murni karena kelemahan psikologis kita, atau memang ada sistem di sekitar kita yang sengaja dirancang agar kita tidak pernah merasa cukup? Ini adalah pertanyaan filosofis yang juga menyentuh akar ekonomi modern. Mari kita lihat secara objektif. Seluruh sistem ekonomi global kita saat ini digerakkan oleh konsumsi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika besok pagi seluruh umat manusia di bumi bangun tidur dan tiba-tiba merasa sangat cukup. Mereka merasa pakaian di lemari sudah sangat layak. Ponsel pintar mereka yang berumur 3 tahun masih berfungsi dengan sempurna, dan mereka merasa tidak butuh kendaraan baru. Apa yang terjadi? Ekonomi akan runtuh, pabrik-pabrik akan berhenti berproduksi, perusahaan periklanan akan kehilangan klien, dan pasar saham akan anjlok. Betul. Jadi, ketidakpuasan kita adalah bahan bakar utama bagi mesin kapitalisme. Kita secara sistematis dididik, dipersuasi, dan dicuci otaknya melalui ribuan iklan setiap hari untuk merasa bahwa kita memiliki sebuah kekurangan. Kekurangan yang seolah-olah hanya bisa ditambal jika kita membeli produk mereka. Kamu merasa kurang percaya diri? Beli kosmetik ini. Kamu merasa kurang sukses? Ikuti kelas investasi ini. Rasa tidak cukup itu bukan sekadar perasaan alami manusia. Itu adalah produk yang diciptakan, dipelihara, dan terus disuntikan ke dalam pikiran kita. Mengubah rasa tidak aman menjadi komoditas pasar. Sangat masuk akal. Lalu bagaimana dengan fenomena belanja impulsif yang kita bahas di awal tadi? Kenapa sensasi saat berbelanja itu terasa begitu adiktif meskipun kita tahu ujungnya kita akan merasa kekurangan lagi? Karena yang sebenarnya dicari oleh otak kita bukanlah barangnya, melainkan pelepasan dopamin dari rasa antisipasi.
Ada penelitian neurologi yang menunjukkan bahwa lonjakan dopamin tertinggi justru terjadi saat kita sedang mencari barang, memasukkannya ke keranjang, dan menekan tombol pembayaran. Kita sedang mengantisipasi sebuah kebahagiaan. Namun begitu barangnya sampai di tangan kita dan kotaknya dibuka, kadar dopamin itu langsung anjlok. Otak kita dengan cepat mencari target baru untuk dikejar agar bisa merasakan lonjakan itu lagi. Jadi kita ini sebenarnya bukan kecanduan pada barang yang kita beli, tapi kecanduan pada antisipasi dan harapan palsu. Harapan bahwa barang ini akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sangat akurat. Harapan bahwa barang baru ini akan membuat kita menjadi versi diri kita yang lebih keren, lebih diterima, atau lebih bahagia. Namun kenyataannya, setelah barang itu menjadi milik kita tetaplah orang yang sama, dengan masalah emosional yang sama, hanya saja dengan saldo rekening yang lebih sedikit. Harga yang kita bayar untuk sistem ini ternyata sangat mahal. Dan maksud saya bukan sekadar harga secara finansial, tapi harga psikologis. Berapa banyak orang saat ini yang mengalami kelelahan mental, kecemasan kronis, hingga depresi, hanya karena mereka terus berlari mengejar sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu bentuknya seperti apa. Kita mengorbankan masa kini demi masa depan yang tidak pernah datang. Itu adalah tragedi terbesar dari ilusi rasa cukup. Kita kehilangan momen saat ini. Ada aspek kekosongan eksistensial di sini. Terkadang, rasa tidak cukup ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di tingkat yang lebih dalam. Kita merasa kesepian, merasa hidup ini kurang bermakna, atau merasa terasing dari diri kita sendiri. Alih-alih menghadapi rasa sakit dari kekosongan itu, kita mencoba menambalnya dengan hal-hal eksternal. Kita membeli barang, mengejar jabatan, mencari validasi sosial. Itu seperti mencoba mengisi ember yang bocor dengan air terus-menerus. Selama kebocorannya tidak ditambal, ember itu tidak akan pernah penuh. Menggunakan materi sebagai obat bius untuk menutupi luka emosional. Kita rasanya terlalu takut untuk duduk diam dalam keheningan bersama pikiran kita sendiri. Karena di saat itulah rasa tidak cukup yang sesungguhnya muncul ke permukaan. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini? Apakah kita harus berhenti mengejar ambisi dan menjadi pasif sama sekali? Tentu tidak. Memiliki ambisi dan keinginan untuk berkembang adalah dorongan alami yang membuat peradaban manusia maju. Masalahnya bukan pada ambisi itu sendiri, melainkan pada ketidaksadaran kita dalam mengejarnya. Langkah pertama untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan mendefinisikan ulang apa arti kata cukup bagi diri kita sendiri, bukan berdasarkan standar yang didikte oleh masyarakat atau algoritma media sosial. Kita harus bisa memisahkan antara apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup dengan baik dan apa yang kita inginkan hanya karena kita melihat orang lain memilikinya. Berarti ini tentang kesadaran penuh dalam mengonsumsi. Menyadari kapan kita bergerak karena dorongan yang tulus dari dalam diri, dan kapan kita bergerak karena rasa takut tertinggal. Tepat. Selain itu, penawarnya adalah rasa syukur yang dipraktikkan secara aktif. Ini mungkin terdengar klise, tapi secara neurologis, mempraktikkan rasa syukur benar-benar mengubah cara otak kita bekerja. Ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, kita memutus sirkuit kecemasan yang terus-menerus mencari apa yang kurang. Rasa syukur memindahkan kita dari mentalitas kelangkaan menuju mentalitas kelimpahan. Mentalitas kelangkaan membuat kita selalu merasa seperti orang kehausan di tengah lautan, meminum air garam yang justru membuat kita semakin haus. Sementara mentalitas kelimpahan membuat kita menyadari bahwa air tawar yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada di genggaman kita. Metafora yang sangat indah. Pada akhirnya, mengejar kepuasan material itu memang seperti meminum air laut, tidak akan pernah menuntaskan dahaga. Kita harus menyadari bahwa rasa cukup bukanlah sebuah angka di rekening bank, bukan pula jabatan bergengsi atau tepuk tangan dari orang lain. Cukup adalah sebuah keputusan, sebuah kondisi mental, di mana kita memutuskan untuk berhenti berlari sejenak, melihat sekeliling, dan berkata pada diri sendiri bahwa kita sudah baik-baik saja di sini, saat ini. Sebuah keputusan. Itu poin yang sangat kuat. Kita tidak bisa menunggu dunia luar berhenti menawarkan ilusi kesempurnaan, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kitalah yang harus menarik garis batas dan memutuskan bahwa kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan. Dan ironisnya, ketika kita berani mengambil keputusan untuk merasa cukup, hidup justru terasa jauh lebih ringan dan membebaskan. Kita tetap bisa bekerja keras, kita tetap bisa berkarya dan berinovasi, tapi bukan dari tempat yang dipenuhi rasa putus asa dan kekurangan. Kita berkarya dari tempat yang dipenuhi kelimpahan dan kegembiraan.
Kita melakukan sesuatu karena kita memang ingin melakukannya, bukan karena kita merasa harus membuktikan nilai diri kita kepada dunia. Pergeseran paradigma yang luar biasa, beranjak dari dorongan ketakutan menuju dorongan kebebasan sejati. Pembicaraan hari ini benar-benar membuka mata. Kita memulai obrolan dengan menertawakan kebiasaan kita berbelanja secara impulsif yang sering kali di luar nalar tapi ternyata berujung pada refleksi mendalam tentang makna kebahagiaan. Terkadang, hal-hal yang paling konyol dan terlihat sepele dalam keseharian kita memang menyimpan pertanyaan filosofis yang paling dalam, asalkan kita mau menggalinya sedikit lebih jauh. Pernahkah terpikirkan betapa anehnya desain psikologis kita sebagai manusia? Kita ini seperti makhluk yang dikutuk untuk tidak pernah merasa benar-benar tenang. Selalu ada ruang kosong yang rasanya minta diisi, tapi begitu diisi kita malah merasa sesak. Coba perhatikan siklus ironis yang sering banget kita alami atau kita lihat di sekitar kita. Saat sedang tidak punya pasangan, keluhannya selalu tentang kesepian, merasa dunia ini terlalu sepi dan butuh tempat bersandar. Tapi anehnya, begitu sudah menjalin hubungan dan punya pasangan, tiba-tiba muncul keluhan baru. Tiba-tiba saja terucap doa, aduh, rasanya ingin punya waktu sendiri, ingin bebas tanpa beban. Kenapa kita selalu menginginkan apa yang tidak sedang kita genggam? Itu adalah salah satu ironi terbesar dalam pengalaman manusia. Kita ini pada dasarnya adalah makhluk yang digerakkan oleh antisipasi, bukan oleh realitas. Ketika kita sendiri, otak kita memproyeksikan sebuah fantasi romantis tentang hubungan. Kita membayangkan ada seseorang yang selalu mengerti, tempat berbagi cerita di penghujung hari, tanpa memperhitungkan kompromi, dan hilangnya privasi yang datang bersamaan dengan itu. Sebaliknya, ketika kita berada dalam sebuah hubungan, rutinitas dan tuntutan emosional mulai terasa mengikat. Disitulah otak kita kembali memproyeksikan fantasi baru, yaitu kebebasan. Kita merindukan masa-masa di mana kita tidak perlu melaporkan kegiatan kita atau mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum mengambil keputusan. Jadi, ketidaktenangan itu sebenarnya bukan tentang status hubungan kita, melainkan tentang ketidakmampuan kita untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini. Kita selalu hidup di masa depan yang kita idamkan atau di masa lalu yang kita romantisasi. Menarik sekali, ketidakmampuan untuk hadir di momen saat ini. Dan bicara soal meromantisasi masa lalu, ini membawa kita ke fase berikutnya yang tidak kalah lucunya, tapi juga tragis. Anggaplah kita akhirnya kembali sendiri, kembali mendapatkan kebebasan yang katanya sangat diidam-idamkan itu. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih menikmati kebebasan, jari kita malah secara otomatis mengetik nama mantan di kolom pencarian media sosial. Kita mulai membuka ceritanya, melihat apa yang sedang dia lakukan. Padahal kita tahu itu tidak akan membawa kebahagiaan apa-apa. Kenapa saat kita akhirnya mendapatkan kesendirian itu, kita malah secara sukarela mengundang hantu dari masa lalu untuk menemani kita? Karena kesendirian yang sesungguhnya itu menakutkan. Saat kita benar-benar sendiri, kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri, dengan segala kecemasan dan ketidaksempurnaan kita. Mengintip kehidupan masa lalu melalui media sosial adalah sebuah mekanisme pertahanan diri, sebuah pelarian yang sangat instan. Ada konsep yang disebut sebagai ilusi kontrol. Dengan melihat apa yang mantan lakukan, kita merasa masih memiliki sedikit ikatan atau kendali atas narasi hidupnya, meskipun kenyataannya tidak sama sekali. Selain itu, ada dorongan dopamin yang aneh di sana. Ini seperti menekan luka memar di tubuh kita hanya untuk memastikan apakah rasanya masih sakit. Kita tahu itu menyakitkan, tapi ada kepastian dalam rasa sakit itu. Setidaknya, rasa sakit dari kenangan masa lalu terasa lebih familiar dan lebih mudah dikelola daripada kehampaan total dari masa depan yang belum pasti. Menekan luka memar untuk memastikan apakah masih sakit, itu analogi yang luar biasa akurat. Dan memang benar, ada semacam kepuasan masokis saat kita melihat kehidupan orang yang pernah menjadi bagian penting dari kita berjalan terus tanpa kita. Tapi ada satu momen puncak dari seluruh siklus ketidaktenangan ini, sebuah momen yang biasanya menjadi titik balik paling dramatis, yaitu ketika kita mengetahui bahwa mantan kita akhirnya menikah. Ini bukan lagi sekadar melihat dia sedang ngopi di kafe atau liburan, ini adalah penutupan yang absolut. Dan yang paling menarik dari fenomena ini adalah reaksi yang muncul. Banyak orang yang tiba-tiba, seolah dalam semalam, masuk ke fase spiritual. Tiba-tiba unggahan media sosialnya penuh dengan kutipan filosofis, ayat-ayat suci,
atau refleksi tentang takdir dan keikhlasan. Bagaimana sebuah patah hati yang absolut bisa memicu kebangkitan spiritual yang mendadak ini? Itu adalah mekanisme pertahanan psikologis tingkat tertinggi. Ketika mantan menikah, pintu realitas alternatif yang selama ini diam-diam kita biarkan sedikit terbuka, akhirnya tertutup rapat dan terkunci selamanya. Tidak ada lagi skenario. Bagaimana jika nanti kita balikan yang bisa dimainkan di kepala? Ego manusia itu sangat rapuh saat dihadapkan pada kekalahan mutlak. Ketika kita menyadari bahwa kita sama sekali tidak memiliki kendali atas situasi tersebut, bahwa secara duniawi, kita sudah kalah, dan tidak ada lagi yang bisa diusahakan, kemana lagi kita bisa mencari perlindungan, kalau bukan ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Jadi fase spiritual ini sebenarnya adalah pelarian dari ketidakberdayaan. Sebuah cara untuk merasionalisasi rasa sakit yang tidak bisa lagi diubah oleh usaha apapun. Tepat sekali. Ketika logika dan ego tidak lagi mampu memberikan kenyamanan, kita beralih ke spiritualitas atau filosofi. Kita mulai berbicara tentang takdir, tentang bagaimana segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan, tentang melepaskan dengan ikhlas. Jangan salah, ini bukan hal yang buruk. Seringkali, rasa sakit yang paling ekstrim memang menjadi katalisator terbaik untuk pertumbuhan spiritual dan pendewasaan diri. Kita menggunakan kerangka spiritual untuk memberi makna pada penderitaan yang rasanya tidak masuk akal. Dengan meyakini bahwa ada rencana yang lebih besar, rasa sakit karena kehilangan itu menjadi sedikit lebih bisa ditanggung. Ini adalah cara otak dan jiwa kita bekerja sama untuk menyelamatkan kita dari kehancuran emosional. Kita mengubah patah hati menjadi sebuah perjalanan pencarian makna. Kalau dipikir-pikir ironis sekali ya. Dibutuhkan sebuah pernikahan orang lain untuk membuat kita menyadari betapa kecilnya kendali kita atas dunia ini dan akhirnya membuat kita mencari kedamaian batin. Tapi mari kita tarik mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Dari mengeluh kesepian, lalu merasa sesak saat punya pasangan, lalu mengintip masa lalu saat kembali sendiri, hingga akhirnya menjadi sosok yang sangat spiritual ketika masa lalu itu benar-benar hilang. Apakah ini berarti manusia secara fundamental memang dirancang untuk selalu berada dalam kondisi kekurangan? Apakah pencarian akan ketenangan itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ilusi? Karena pada dasarnya kita memang makhluk yang tidak didesain untuk merasa puas. Saya rasa begitu. Dari sudut pandang evolusi, ketidakpuasan adalah mesin penggerak kelangsungan hidup manusia. Nenek moyang kita yang terlalu cepat merasa puas dan nyaman mungkin tidak akan bertahan hidup menghadapi ancaman alam. Mereka yang selalu gelisah, yang selalu mencari sumber daya baru, mencari tempat yang lebih aman, merekalah yang bertahan dan mewariskan gennya kepada kita. Jadi, kegelisahan ini sudah tertanam di dalam DNA kita. Masalahnya, di era modern ini, kita tidak lagi mencari makanan atau tempat berlindung dari pemangsa. Kegelisahan purba itu sekarang bermanifestasi dalam pencarian makna, validasi, dan hubungan emosional. Kita terus-menerus mencari kondisi ideal yang sebenarnya tidak pernah ada. Kita mengira kebahagiaan adalah sebuah garis akhir, padahal kebahagiaan hanyalah momen-momen sementara yang terjadi di tengah-tengah kegelisahan kita. Itu sudut pandang yang sangat mencerahkan. Kegelisahan purba yang bermanifestasi menjadi drama modern. Jadi, ketika kita merasa tidak tenang, entah itu karena status hubungan kita, atau karena bayang-bayang masa lalu, mungkin kita tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin kita hanya sedang menjadi manusia yang berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan sifat dasar yang selalu gelisah ini tanpa harus terus-menerus menyakiti diri sendiri atau orang lain di sekitar kita? Bagaimana kita menghentikan siklus yang melelahkan ini? Langkah pertamanya adalah dengan menyadari dan menerima siklus itu sendiri. Menyadari bahwa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau itu hanyalah ilusi optik yang diciptakan oleh jarak. Ketika kita merasa kesepian, sadari bahwa memiliki pasangan tidak akan secara ajaib menyelesaikan semua masalah internal kita. Ketika kita merasa sesak dalam sebuah hubungan, ingatlah kembali betapa dinginnya kesendirian yang dulu pernah kita keluhkan. Dan ketika masa lalu seolah memanggil kembali, sadari bahwa kita merindukan memori yang sudah diedit oleh otak kita, bukan realitas yang sebenarnya. Ketenangan sejati tidak datang dari mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dari kemampuan untuk duduk diam bersama kegelisahan kita, tanpa harus bereaksi terhadapnya.
Ketenangan adalah saat kita bisa merasakan dorongan untuk melihat cerita media sosial masa lalu tersenyum dan memilih untuk meletakkan ponsel kita. Hmm, duduk diam bersama kegelisahan tanpa harus bereaksi. Itu terdengar sangat sederhana, tapi mungkin itu adalah salah satu hal tersulit yang harus dipelajari sepanjang hidup manusia. Kita selalu merasa harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan ketidaknyamanan, padahal terkadang membiarkan rasa tidak nyaman itu hadir adalah kunci untuk benar-benar melepaskannya. Pembicaraan ini benar-benar membuka mata tentang betapa kompleksnya pikiran kita dalam menciptakan penderitaannya sendiri. Dari keluhan-keluhan sederhana sehari-hari hingga pencarian spiritualitas yang mendalam, semuanya berakar dari satu hal yang sama, ketidakmampuan kita untuk berdamai dengan masa kini. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah tugas seumur hidup kita. Bukan untuk menghilangkan ketidaktenangan itu sepenuhnya, karena selama kita masih bernapas, keinginan dan kegelisahan akan selalu ada. Tugas kita adalah menjadi pengamat atas kegelisahan kita sendiri. Menertawakan ironi diri kita sendiri saat kita menyadari bahwa kita baru saja mengeluh tentang hal yang bulan lalu sangat kita doakan. Dengan menambahkan sedikit humor dan kesadaran dalam melihat pola hidup kita, siklus yang tadinya terasa seperti kutukan ini bisa berubah menjadi sebuah tarian kehidupan yang cukup menghibur. Menjadi pengamat atas drama kita sendiri dan menertawakannya. Sebuah kesimpulan yang sangat indah. Ini membuat kita berpikir ulang tentang setiap keluhan yang kita lontarkan hari ini. Apakah keluhan kita saat ini adalah sesuatu yang sedang kita doakan di masa lalu? Atau apakah hal yang kita inginkan hari ini justru akan menjadi sumber keluhan kita di masa depan? Pada akhirnya, manusia mungkin memang makhluk yang tidak pernah tenang. Tapi di dalam ketidaktenangan itulah kita terus bergerak, terus belajar, dan terus mencari makna. Mungkin justru di dalam pencarian yang tidak pernah usai itulah kita menemukan percikan-percikan kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita biarkan pertanyaan ini menggantung dan meresap. Sampai kapan kita akan terus berlari mengejar bayangan kita sendiri? Pernah tidak kamu merasa kalau hidup ini seperti sedang mengejar bayangan sendiri? Kita lari sekencang mungkin, tapi garis finishnya seolah terus bergeser menjauh. Kita sering sekali bilang ke diri sendiri, aku akan bahagia nanti kalau sudah begini atau begitu. Fenomena nanti ini rasanya sudah jadi semacam kecanduan kolektif di tengah masyarakat kita yang serba cepat ini. Itu poin yang sangat menarik untuk membuka obrolan kita hari ini. Istilah psikologinya sering disebut sebagai arrival fallacy atau kekeliruan kedatangan. Ini adalah ilusi bahwa begitu kita mencapai tujuan tertentu, kita akan mencapai tingkat kebahagiaan yang permanen. Masalahnya, nanti itu adalah sebuah target yang bergerak. Kita terjebak dalam siklus di mana kepuasan selalu diletakkan di masa depan, sementara masa kini hanya dianggap sebagai masa tunggu yang membosankan atau penuh penderitaan. Benar sekali. Dan kalau kita bedah lebih dalam, daftar nanti ini punya pola yang hampir seragam bagi semua orang. Misalnya, nanti kalau aku sudah kurus, aku baru akan merasa percaya diri dan bahagia. Atau yang paling klasik, nanti kalau tabunganku sudah mencapai angka sekian, hidupku akan tenang. Kita meletakkan syarat pada kebahagiaan kita sendiri. Padahal bukankah itu terdengar seperti kita sedang menyandera diri kita sendiri di masa sekarang? Tepat, kita menjadi tawanan dari ekspektasi masa depan. Coba bayangkan, kalau kamu bilang baru akan bahagia setelah kurus, maka selama proses diet yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan, kamu membiarkan dirimu merasa tidak berharga. Begitu juga dengan uang. Banyak orang berpikir kekayaan adalah kunci ketenangan. Tapi faktanya, begitu angka itu tercapai, kekhawatiran baru muncul, takut kehilangan uang tersebut, atau justru merasa kurang karena melihat orang lain punya lebih banyak. Kita lupa bahwa kapasitas manusia untuk beradaptasi dengan situasi baru itu luar biasa cepat, yang disebut dengan hedonic treadmill. Kita naik level, tapi tingkat kebahagiaan kita kembali ke titik nol dengan sangat cepat. Bicara soal naik level, ada satu lagi nanti yang sering dianggap sebagai puncak pencapaian hidup, pernikahan. Nah, banyak yang berpikir, nanti kalau sudah nikah, hidupku akan lengkap, ada yang mengurus, ada teman berbagi. Tapi realitanya, setelah janji suci diucapkan, masalahnya bukan hilang, melainkan hanya berganti bentuk. Bukannya hidup jadi otomatis tenang, malah seringkali hal yang paling sederhana pun jadi barang mewah. Nah, itu dia ironinya. Seringkali setelah semua target nanti itu tercapai, sudah mapan, sudah berkeluarga, keinginan kita justru kembali ke hal-hal yang paling mendasar yang dulu kita sia-siakan. Contohnya sederhana saja, tidur. Ini adalah komedi kehidupan yang paling jujur. Waktu kita kecil,
kita dipaksa tidur siang oleh orang tua, dan kita marah, menangis, merasa itu adalah hukuman karena kita ingin terus bermain. Kita ingin cepat-cepat jadi orang dewasa, supaya punya kebebasan. Dan sekarang setelah kita benar-benar jadi orang dewasa dengan segala kebebasan itu, apa yang terjadi? Kita malah menganggap bisa tidur 8 jam tanpa gangguan adalah sebuah mukjizat. Rasanya seperti mendapat hadiah lotre. Lucu sekali ya. Kita menghabiskan masa kecil ingin jadi dewasa, dan menghabiskan masa dewasa ingin punya energi dan waktu istirahat seperti anak kecil. Itu karena orang dewasa seringkali kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kita terlalu sibuk mengurus nanti, sampai-sampai sistem saraf kita selalu dalam mode siaga. Tidur menjadi sulit bukan karena kita tidak punya waktu, tapi karena pikiran kita masih berkelana di hari esok, di cicilan bulan depan, atau di target kerja tahun depan. Kita kecanduan pada produktivitas dan pencapaian sampai lupa cara untuk sekadar ada. Kalau dipikir-pikir, kecanduan nanti ini sebenarnya adalah bentuk pelarian dari ketidaknyamanan saat ini, bukan? Kita tidak mau menghadapi rasa bosan atau rasa kurang yang kita rasakan sekarang, jadi kita menciptakan skenario indah di masa depan sebagai mekanisme pertahanan. Tapi kalau kita terus-menerus hidup untuk masa depan, kapan kita benar-benar hidup? Itu pertanyaan filosofis yang sangat dalam. Secara psikologis, jika kita tidak pernah berlatih untuk bahagia dengan apa yang ada sekarang, kita tidak akan pernah tahu caranya bahagia di masa depan. Tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki. Kemampuan untuk merasa puas itu seperti otot, dia harus dilatih. Kalau otot kepuasan kita lemah, maka saat kita sudah jadi jutawan atau sudah punya penampilan impian, kita akan tetap mencari celah untuk merasa kurang. Kita akan tetap bilang, oke, ini sudah. Tapi nanti kalau sudah punya yang itu lagi, baru deh benar-benar puas. Jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Lalu, bagaimana menurutmu cara kita memutus rantai nanti ini tanpa harus kehilangan ambisi? Karena kan tidak mungkin juga kita hidup tanpa tujuan sama sekali. Kita tetap butuh target untuk maju, tapi bagaimana caranya agar target itu tidak merampas kebahagiaan kita hari ini? Kuncinya adalah mengubah orientasi dari tujuan akhir menjadi proses. Ambisi itu bagus, itu adalah bensin untuk pertumbuhan. Namun, kita harus bisa membedakan antara ambisi yang sehat dengan ketergantungan emosional pada hasil. Kita bisa punya target untuk lebih sehat atau lebih mapan, tapi kita harus berhenti menjadikan target itu sebagai syarat mutlak untuk merasa bahagia. Kita perlu belajar untuk menikmati proses mengejar itu sendiri. Misalnya, alih-alih hanya menunggu hasil timbangan turun, cobalah untuk menikmati rasa segar setelah berolahraga atau rasa bangga karena bisa memilih makanan sehat. Kebahagiaan itu harus ditemukan di sepanjang jalan, bukan cuma di garis finish. Menarik. Jadi ini tentang menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil di tengah perjuangan besar, ya. Tapi jujur saja, di dunia yang penuh dengan media sosial ini, sangat sulit untuk tidak membandingkan sekarang kita dengan nanti atau sudahnya orang lain. Kita melihat orang lain sudah sampai di titik yang kita impikan, dan seketika sekarang kita terasa sangat tidak cukup. Betul, media sosial itu seperti mesin mempercepat arrival fallacy. Kita melihat potongan-potongan hidup orang lain yang sudah dipoles, dan kita merasa tertinggal. Tapi ingat, apa yang kita lihat di sana hanyalah hasil akhir, bukan perjuangan di baliknya. Dan seringkali, orang yang kita anggap sudah sampai itu pun sebenarnya sedang mengejar nanti yang lain. Tidak ada orang yang benar-benar berhenti di satu titik dan berkata, "Ya, ini sudah cukup, saya tidak butuh apa-apa lagi." Itu adalah sifat dasar manusia. Namun, kesadaran bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing bisa membantu kita untuk lebih lembut pada diri sendiri. Aku jadi teringat sebuah kutipan yang bilang bahwa kita seringkali memperlakukan hidup seperti sebuah naskah yang harus diselesaikan, padahal hidup itu lebih seperti musik. Dalam musik, tujuannya bukan untuk sampai ke nada terakhir secepat mungkin, tapi untuk menikmati setiap nada saat ia dimainkan. Kalau kita cuma ingin sampai ke akhir lagu, kita tidak akan pernah menikmati simfoninya. Analogi yang sangat indah. Musik tidak akan bermakna kalau hanya terdiri dari satu nada akhir yang panjang. Keindahannya ada pada naik turunnya ritme, pada jeda, dan bahkan pada nada-nada rendahnya. Begitu juga dengan hidup. Masa-masa sulit, masa-masa menunggu, dan masa-masa berjuang adalah bagian dari komposisi yang membuat hidup kita kaya. Kalau kita terus-menerus ingin melompat ke bagian akhir yang kita anggap bahagia, kita akan kehilangan sebagian besar isi dari kehidupan itu sendiri. Jadi,
Mungkin kita perlu mulai mengganti kata nanti dengan saat ini. Alih-alih nanti kalau sudah kaya aku akan berbagi, mungkin bisa dimulai dengan saat ini, dengan apa yang aku punya, apa yang bisa aku lakukan, atau alih-alih nanti kalau sudah sukses aku akan istirahat, mulailah dengan menghargai waktu tidur 5 menit yang berkualitas hari ini. Tepat sekali. Perubahan kecil dalam cara kita berbicara pada diri sendiri bisa berdampak besar pada kesehatan mental kita. Kita harus sadar bahwa masa depan itu hanyalah konsep di kepala. Satu-satunya realitas yang kita miliki adalah detik ini. Jangan biarkan nanti menjadi pencuri yang merampas kedamaianmu hari ini. Hargai prosesnya, tertawakan ironinya seperti bagaimana kita sekarang sangat mendambakan tidur siang yang dulu kita benci dan izinkan dirimu untuk merasa cukup, bahkan saat semuanya belum sempurna. Ah, rasanya obrolan kita hari ini benar-benar menjadi pengingat yang menenangkan. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, mengejar sesuatu yang belum tentu memberikan apa yang kita cari, sambil mengabaikan apa yang sudah ada di tangan. Mungkin malam ini mukjizat terkecil yang bisa kita syukuri bukan lagi soal pencapaian besar, tapi sesederhana bisa merebahkan badan dan tidur dengan nyenyak tanpa beban pikiran tentang hari esok. Dan itu adalah bentuk kemewahan yang paling nyata. Karena pada akhirnya, semua pencapaian di dunia ini tidak akan terasa berarti kalau kita kehilangan kemampuan untuk memejamkan mata dengan hati yang tenang. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun masa depan sampai lupa untuk tinggal di dalamnya saat masa depan itu akhirnya menjadi sekarang. Sebuah refleksi yang sangat dalam untuk menutup diskusi kita. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lihat sekeliling, dan tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa membuatku bahagia saat ini tanpa perlu menunggu nanti? Karena hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa hadir kita dalam setiap langkahnya. Benar, mari kita berhenti menjadi pecandu nanti dan mulai menjadi penikmat saat ini. Karena pada akhirnya, hanya saat ini yang benar-benar kita miliki. Terima kasih untuk perspektifnya yang luar biasa. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, di mana kita akan terus menggali makna di balik rutinitas dan fenomena hidup yang sering kita lewatkan begitu saja. Selamat beristirahat, dan semoga malam ini tidurnya benar-benar menjadi sebuah mukjizat yang indah.